Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1, yaitu dengan saya sendiri, Florencia Teramal, dan kedua teman saya, Hafifah Rahmanisa dan Tia Nurhalisa. Kami akan membahas mengenai cyberbullying dan perilaku inovatif. Ada pun beberapa hal yang akan kami bahas ya, contohnya. Yang pertama adalah definisi inovatif behavior, dan yang kedua adalah definisinya, dan yang ketiga adalah definisi cyberbullying, dan yang keempat adalah dimensi dan perilaku cyberbullying, yang kelima ada faktor yang mempengaruhi cyberbullying, dan yang keenam hubungan personality traits terhadap inovatif work behavior, dan yang ketujuh adalah hubungan personality traits terhadap cyberbullying, dan yang kedelapan hubungan personality dengan knowledge sharing, yang kesembilan hubungan cyberbullying terhadap inovatif work behavior, dan yang ke-10 adalah hubungan knowledge sharing terhadap yang pertama, IWB itu sebagai suatu perilaku yang kompleks yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan memperkenalkan atau menghasilkan ide-ide baru serta implementasi atau realisasi dari ide-ide baru tersebut. Menurut Iwan dan Mohamed tahun 2010 ini, inovasi seringkali dihubungkan dengan perspektif efisiensi di mana terdapat asumsi bahwa organisasi membuat suatu keputusan profesional dalam mengadopsi inovasi untuk yang kedua adalah menurut John Meikaka tahun 2008 menjelaskan perilaku inovatif atau IWB adalah perilaku individual yang proses, produk, atau prosedur ini dan hubungan dalam pekerjaan kelompok atau yang pertama adalah ide exploration, yaitu proses inovatif ditentukan oleh kesempatan alam, meningkatkan pelayanan, dan membangun koalisi seperti mengajak dan mempengaruhi karyawan atau manajemen dan bernegosiasi mengenai suatu solusi. Yang keempat adalah ide implementation, yaitu individu tidak hanya memikirkan ide-ide kreatif terhadap suatu hal, tapi juga mengaplikasikannya ke dalam tindakan nyata. Ide-ide kreatif individu ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Selanjutnya akan kita pelajari adalah cyberbullying. Kita harus tahu dulu nih, apa sih cyberbullying? Cyberbullying adalah kegiatan penyalahgunaan akses internet yang disediakan oleh perusahaan selama jam kerja berlangsung untuk menjelajahi situs-situs yang tidak berkaitan dengan pekerjaan demi keuntungan pribadi dan untuk memeriksa pesan elektronik pribadi yang dilakukan secara
mempengaruhi cyberloving. Yang pertama itu ada faktor individual, terbagi dalam A. persepsi dan sikap, B. sifat pribadi, C. kebiasaan dan kecanduan internet, D. faktor demografis, E. niat untuk melibatkan norma sosial dan kode etik pribadi. Lalu yang kedua ada faktor organisasi, yaitu terbagi atas A. pembatasan penggunaan internet, B. hasil yang diharapkan, C. dukungan manajerial, D. pandangan rekan kerja tentang nomor cyberloving. Yang ketiga itu ada faktor situasional. Hubungan personality traits terhadap inovatif work behavior. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa personality memiliki pengaruh kuat pada perilaku, sikap, dan kinerja di tempat kerja. Menurut Metzler tahun 2011, personality juga memainkan peran penting dalam memahami individual inovatif behavior. Menurut Peterson pada tahun 2002, beberapa personality trait yang terkait dengan innovation untuk dilaporkan dalam literatur adalah imajinatif, ingin tahu, energi tinggi, keinginan tinggi untuk otonomi, kemandirian aturan sosial, dan kepercayaan diri yang tinggi. Menurut Peterson pada tahun 2009. Ahmed di tahun 1998 juga mempresentasikan beberapa personality trait yang terkait dengan innovation dari studi sebelumnya dalam literatur, atau penilaian tinggi kualitas estetika dalam pengalaman, minat luas, ketertarikan pada kompleksitas, energi tinggi, independensi, penilaian, intuisi, self-efficacy, kemampuan untuk mengakomodasikan lawan, kegigihan, keingintahuan, dan energi yang dapat memfasilitasi inovasi di tempat-tempat atau di tempat kerja. Hubungan personality trait terhadap cyberloving masih dengan materi yang sama. Seseorang dengan tingkat conscientiousness dan agreeableness yang lebih tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk terlibat dalam kegiatan cyberloving. Dan dapat disimpulkan bahwa personality traits tertentu memiliki pengaruh pada perilaku cyberloving. Menurut analisis korelasi untuk hubungan Big Five personality trait dan cyberloving behavior dimensi, bahwa dimensi extraversion dari personality trait dan perilaku cyberloving atau pembelajaran bertujuan, sosial bertujuan, dimensi kecanduan, ambigu memiliki hubungan yang signifikan dan positif. Hubungan personality trait terhadap knowledge sharing. Studi ini menunjukkan bahwa karena orang-orang yang tinggi dalam agreeableness sangat membantu baik hati dan kooperatif dengan lain, maka mereka kemungkinan besar dapat berpartisipasi dalam knowledge sharing. Studi sebelumnya telah menyarankan bahwa orang dengan agreeableness tinggi tidak pernah merasa ragu untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik mereka. Menurut Metzler di tahun 2008, menemukan bahwa kesesuaian memiliki pengaruh pada knowledge sharing. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa agreeableness akan memiliki pengaruh positif pada perilaku knowledge sharing individu. Hubungan cyberloving terhadap innovative work behavior. Nah, ada hubungan antara sosial informasi cyberloving dengan inovatif behavior. Nah, ini menurut Yogun di tahun 2015 dan Van Dorn di tahun 2011. Studi ini berkontribusi pada literatur manajemen strategis dengan mengklaim bahwa manajemen harus menyadari efek positif dari cyberloving. Serta sisi negatifnya. Menurut hasil ini, manajer harus mempertimbangkan cyberloving sebagai istirahat bagi karyawan untuk berpikir inovatif dan menyadari bahwa mengukur jam kerja sebenarnya mungkin bukan ukuran yang tepat untuk produktivitas. Hubungan knowledge sharing terhadap innovative work behavior. Inovasi adalah strategi kompetitif yang penuh dan keuntungan untuk kelangsungan hidup perusahaan dimanapun dan menjaga diri tetap berada. Selain itu, ini menarik khusus lebih banyak pelanggan karena fakta bahwa hal-hal baru selalu menarik, khususnya industri jasa membutuhkan inovasi berkelanjutan untuk mempertahankan basis pelanggan
juga jelas bahwa karyawan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan pengetahuan mereka secara langsung mempengaruhi kapasitas orang untuk menerapkan inovasi menurut Wyckoff di tahun 2014. Selain itu, faktor-faktor lain memungkinkan knowledge menjadi sumber daya organisasi yang paling penting, memungkinkan hasil organisasi baru yang juga mencakup inovasi atau menurut Kamasak dan Buruklar di tahun 2010. Selain itu, knowledge sharing ditemukan untuk membantu orang dengan cepat memperluas jangkauan pengetahuan individu mereka dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil kerja mereka. Oke, dan semoga bermanfaat video ini. Jika bermanfaat, berarti menyenangkan dapat diterima dengan kalian. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.